Inna qabla khurujid dajjal salasu sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan muncul 3 tahun tersulit bagi manusia di muka bumi. Kenapa demikian? Di tahun-tahun itu akan terjadi kemarau dan kelaparan yang sangat. Fiha ju'un syadid. Allah perintahkan pada langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga airnya. Sepertiga air hujan tidak turun selama setahun. Kalau ada hujan, syukuri. Nanti akan langka hujan. Alhamdulillah hari ini masih turun hujan, berarti belum tiba saatnya. Esok lusa, wallahu a'lam bishawab. Allah perintahkan pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya agar tidak tumbuh, kekeringan melanda manusia. Wa ya'murullahu as-samaa fi sanati saniyah. Allah perintahkan pada langit untuk menahan surusai matriha 2/3 airnya. Jangan kau hujankan 2/3 airmu, maka 2/3 hujan tidak turun selama setahun. 2/3 tanaman tidak tumbuh selama setahun. Kering bumi dan sekitarnya. Dan di tahun ketiga Allah perintahkan pada langit, ya sama amsik kula matraki indik. Hai sama, tahan semua, hai langit tahan semua airmu. Fala tubtiru qutratan minal ma' minas sama. Maka tidak ada setetes pun air hujan selama setahun. Di tahun yang ketiga. Dan tidak ada satu tanaman pun tumbuh. Kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Di tahun inilah Dajjal keluar. Ya'ti ila qauman katsirun minhum matu bisababil ju'. Datang Dajjal pada kaum yang banyak mati karena kelaparan. Kepada kaum itu Dajjal berkata, matabguna min rabbikum, apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Narju tu'aman an nanzila minas sama'. Katsirun minna matu bisababi hadzal ju'. Kami berharap Tuhan menurunkan makanan. Banyak saudara kami yang mati karena kelaparan. Aina mat'amakum? Mana tempat makanan kalian? Dikeluarkan mereka tempat makanannya. Dajjal menggerakkan tangannya, maka makanan pun muncul, maka sujudlah mereka menyembah Dajjal, dan kebanyakan kaum wanita, kata Rasulullah. Kemudian datang pada kaum yang lain, mereka kekeringan. Negeri mereka dulu hijau, terkenal hijau dan luar biasa perkebunan dan pertanian mereka, namun kering saat itu. Kepada Dajjal mereka berkata, in tastati an tunazzilan ma' minas sama' nasjudu laka rabbana. Jika engkau bisa menurunkan air hujan dari langit, kami sujud menyembah engkau. Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya, kata Rasulullah. Awan dikumpulkan oleh Dajjal dalam tangannya dalam hitungan detik. Maka seketika itu Dajjal berkata kepada awan hitam di atas kaum tadi, ya sama, ya sahab, anzil kula matar indik. Turunkan semua hujanmu. Deras hujan turun menimpa mereka. Sujudlah mereka. Wa katsirun minhum nisa, dan kebanyakan mereka yang sujud pada Dajjal adalah kaum wanita. Ustaz, kok kaum wanita dari tadi? Mana laki-lakinya? Lah kami kan berjihad, banyak yang syahid, Bu. Jadi satu laki-laki 50 perempuan. Lah kalau satu laki-laki dengan satu laki-laki, yang 49 nikah dengan siapa? Mau tetap anti poligami? Aduh, Mi, main-main Mi ya, nggak serius Mi. Istri saya dengar nggak? Baik, kemudian datang kepada kaum yang beriman, tapi Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum yang beriman. Murka. Kenapa kaum beriman tidak bisa disesatkan Dajjal? Karena mereka berada di dalam masjid-masjid, mereka berzikir. Para sahabat bertanya, bima ya'isun nasi wa ma'idin ya Rasulullah fi dzalika zaman. Ya Rasulullah, kaum muslimin bertahan hidup dengan apa? Ketika tidak ada makanan sama sekali, ketika Dajjal berkeliaran, bitasbih, wa bitahmid, wa bitahlil, wa bitakbir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yujri majrata ta'am lahum. Itulah yang membuat mereka mendapatkan kuat seperti makanan. Haflah inilah yang akan membuat Allah menurunkan malaikatnya, membawa rahmat dan barokah sehingga kita bisa bertahan hidup. Maka hidupkan kajian-kajian ini di akhir zaman. Kenapa? Inilah barangkali yang akan menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Betul? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kemudian apa yang terjadi? Berhadapanlah mereka di Suriah. Kenapa? Yahudi hancur, Romawi pun hancur. Mereka bertemu dengan kaum muslimin di mana? Di Aleppo. Ini persekutuan kaum munafikin dan kaum kafir dan musyrikin. Dan inilah yang sudah terjadi, wafillah, demi Allah. Beginilah musuh-musuh Islam memerangi kita di Suriah nanti. Bashar Assad dengan Vladimir Putin. Rusia mengambil star mengalahkan Amerika. Amerika sekali lagi kalah terhadap Rusia dari terkait dengan Suriah. Rusia tidak mau tinggal diam. Dia ambil sekutunya Yahudi Syiah Abdul Fattah As-Sisi di Mesir.
Dia pun bertemu dengan partner sejatinya Israel, Benyamin Netanyahu. Dibuat MOU, lalu diserahkan kepada eksekutornya Iran. Lalu Iran cari teman. Dan siapa teman Iran? Pak Jokowi. Loh, ada tayangannya. Coba tadi saya putar, nanti saya ditangkap. Saya tidak Dajjal Madinah. Kemudian Dajjal akan datang ke Madinah. Ini menjelang kematiannya. Dajjal akan datang ke Madinah. Lakinnahu mani'un min dukhulil Madinah. Tapi dia terhalang untuk memasuki Madinah. Di anna fi kulli bab min bawabatil Madinah lahu malakan. Karena setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh dua malaikat. Bisihamihim, dengan panah mereka. Tidak dengan angka 47 sekali lagi, dengan panah. Maka belajar panah dari sekarang. Karena itu yang akan kita gunakan di sini. Panah, tombak, pedang, kuda, berenang, kuatkan fisik kita. Itu yang akan menjadi pertaruhan nyawa kita dalam perang bergengsi berhadapan dengan iblis dan Dajjal. Sudah berapa kali push up sehari? Lanjut, waktunya udah mau maghrib, gimana ini? Selesai ya? Kemudian Dajjal tinggal di bukit bergaram. Fayamkusu kharijal Madinah. Maka Dajjal tinggal di bukit bergaram di luar Madinah. Inilah bukit yang nanti Dajjal akan datang ke sana. Inilah menurut para ahli hadis bukit yang dimasukkan Rasulullah, yang di atasnya dibangun istana. Putra putri raja-raja Arab yang glamor tinggal di sana. Konon pernah terjadi pesta narkoba di sana. Makanya Dajjal tinggal di sana. Tahukah para sekalian? Di bawah lereng ini ada Masjid Qiblatain milik Bani Salamah. Para Allah kalau melewati Masjid Qiblatain, itu di atasnya, di sampingnya ada Jabal Habzi. Dajjal akan naik ke sini. Dan ini bukit yang bergaram sabitkan Rasulullah SAW. Kemudian Dajjal akan mendaki gunung dan berkata pada pengikutnya, kalian lihat istana putih itu masjidnya Ahmad. Artinya apa? Masjid Nabawi ketika dilihat Dajjal itu berwarna putih seperti istana putih. Hari ini seperti apa Masjid Nabawi? Apa warnanya? Putih kan? Ini Masjid Nabawi di siang hari. Dan ini foto Masjid Nabawi di malam hari. Apa warnanya? Saya yakin seperti inilah yang nanti dilihat oleh Dajjal. Artinya Dajjal akan muncul di zaman siapa? 5 tahun lagi kan? Sudah siap? Mau nikah enggak Mbak? Mau nikah enggak Mas? Ketika Dajjal datang ke Madinah, kata Rasulullah, wala sab'atu abwab. Madinah punya 7 pintu gerbang. Hari ini berapa gerbang Madinah? Ada 7 pintu gerbang Madinah hari ini. Hitung saja ya Wafillah. Silakan. Ada berapa pintu gerbang? 7 kan? Kemudian kaum muslimin bergerak menguasai Suriah setelah Sufyani dibunuh. Wa imamukum al-Mahdi, dan imam kalian, pemimpin kalian adalah al-Mahdi. Salat subuh dikumandangkan, maka qomat pun dikumandangkan. Imam Mahdi yusawwu sufufakum fitilka shalah. Luruskan, rapatkan saf kalian. Fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain. Maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap 2 malaikat di masjid ini. Indal manaratil bayda, di samping masjid bermenara putih wa fillah.